Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azela Ikram Aulia dari kelas Ilmu Psikologi Islam B. Yang untuk kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu emosi, yakni dendam. Dendam adalah suatu kondisi di mana kita menginginkan orang lain yang melakukan kesalahan terhadap diri kita menerima balasan atau konsekuensi dari kesalahannya. Dendam dalam bahasa Arab disebut juga dengan al-hiqdu. Menurut Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin Jilid 3 dijelaskan bahwa hikdu atau dendam berasal dari sifat pemarah. Pemarah atau ghadab itu terus dipelihara dan tidak segera diobati dengan memaafkan, maka akan menjadi dendam terhadap orang yang menyakiti kita. Kemudian, apa itu balas dendam? Balas dendam adalah aksi menyakiti sekaligus merugikan orang lain yang disebabkan karena perasaan kesal dan ingin membalas perilaku orang tertentu. Balas dendam adalah salah satu perasaan intens yang muncul untuk setiap manusia. Penyebab terjadinya dendam adalah kemarahan dalam diri seperti sakit hati. Sakit hati biasanya muncul karena seseorang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan harapannya, sehingga ia merasa perlu untuk membalas agar merasa setara. Dari beberapa pembahasan di atas, maka perilaku pendendam dapat ditunjukkan dengan ciri pelaku tertentu. Pertama, tidak pernah merasa tenang. Dendam secara umum tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, sehingga akan cenderung marah dan menyalahkan orang lain, terutama ketika dia melihat orang-orang yang dia benci pada saat membuat kesalahan. Kedua, kesal dan ragu menerima kritik. Dendam tidak siap jika dikritik oleh orang lain karena merasa semua yang dia lakukan adalah benar dan enggan mengkritik. Hal ini akan cenderung menyamakan saran dengan kekonyolan yang mengganggu diri mereka sendiri. Kemudian, suka dengan kehidupan mewah. Balas dendam umumnya suka menyusun rencana untuk mengganggu orang yang dibenci dan sebagai sikap tidak peduli apakah kehidupannya yang sibuk telah membuang-buang waktu dan kehilangan hartanya. Sangat kejam. Orang yang pendendam biasanya bahagia ketika mereka berhasil dan melihat orang lain gagal, dan sebagai sifat yang sangat kejam sehingga akan dipaksa untuk mengalahkan mereka dengan cara yang berbeda. Kemudian, suka berbuat melampaui batas. Dendam sebagai sifat yang melampaui batas dengan melampiaskan amarahnya. Hal tersebut tidak memiliki belas kasih dan kesabaran bahkan dalam hal-hal kecil. Nah, kemudian apa saja efek balas dendam? Setelah balas dendam, biasanya seseorang akan merasa lega karena korban telah merasakan hal yang sama dengan yang ia rasakan. Padahal sebenarnya yang terjadi, karena balas dendam merupakan perasaan intens setiap manusia, maka kemungkinan besar korban akan kembali melakukan hal yang sama, sehingga terjadilah aksi balas dendam yang tak kunjung henti. Michael McCullough selaku Profesor Psikologi di University of Miami mengatakan, tindakan balas dendam tidak hanya berusaha untuk mencegah tindakan berbahaya bagi kedua pelaku kesalahan untuk saat ini, tetapi juga berbahaya di masa depan oleh orang lain. Sinyal peringatan bahwa Anda adalah seseorang yang tidak akan mentolerir perlakuan buruk. Psikoterapis yang berbasis di California, Beverly Engel berkata, ketika seseorang bertahan dalam fantasi balas dendam, dari waktu ke waktu mereka dapat mengembangkan kecemasan dan penyesalan, serta perasaan malu. Menurut Ali bin Abi Thalib, balas dendam terbaik adalah dengan menjadikan diri kita lebih baik lagi. Menurut Frank Sinatra, balas dendam terbaik adalah dengan kesuksesan besar dari diri kita. Dan terakhir, balas dendam terbaik adalah dengan memaafkan. Karena ketika seseorang telah memaafkan, maka tidak ada perasaan tidak setara yang harus disetarakan. Demikianlah penjelasan mengenai dendam yang dapat saya sampaikan. Karena dendam merupakan hal yang negatif dan dapat memicu perpecahan, alangkah lebih baiknya kita menjauhkan diri dari dendam dengan cara saling memaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.